Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel Rizky Fatahila. Saat ini saya sedang ingin mempresentasikan hasil tugas dari metodologi penelitian, yaitu adalah praktik membuat proposal skripsi. Jadi, judul yang saya bawa hari ini adalah pengaruh kompetensi dan pelatihan terhadap kinerja karyawan pada bank swasta di Jakarta. Tugas ini adalah sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana, karena ini adalah sebagai contoh skripsi. Saya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang 2026. Abstrak di sini, industri perbankan di Indonesia, khususnya bank swasta di Jakarta, menghadapi persaingan yang semakin ketat seiring perkembangan globalisasi, digitalisasi, sumber daya manusia, SDM yang kompeten, serta pelatihan yang efektif menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, sedangkan pelatihan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan kemampuan karyawan sesuai tuntutan pekerjaan. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan kendala berupa kompetensi yang belum merata, pelatihan yang kurang relevan, serta variasi kinerja antar unit kerja. Ini seringkali itu bisa terjadi gitu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi dan pelatihan terhadap kinerja karyawan, baik secara parsial maupun simultan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik survei. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang merupakan karyawan bank swasta di Jakarta dengan masa kerja minimal 1 tahun. Variabel penelitian terdiri dari kompetensi atau X1, pelatihan atau X2, dan kinerja karyawan, itu sebagai Y-nya. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS dengan uji validitas, reliabilitas, uji asumsi, klasik, regresi linear berganda, uji F, uji T, serta koefisien determinasi atau R pangkat 2. Hasil penelitian diharapkan dapat menunjukkan bahwa kompetensi dan pelatihan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, baik secara parsial maupun simultan. Temuan ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia, serta manfaat praktis bagi manajemen bank swasta dalam merancang program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang lebih efektif. Seperti itu. Kita lanjut saja kepada bab 1, yaitu mengenai pendahuluan latar belakang masalahnya terlebih dahulu. Dalam era globalisasi dan digitalisasi ini, industri perbankan menghadapi persaingan yang semakin ketat. Bank swasta di Jakarta dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang berkompeten agar mampu memberikan layanan prima kepada nasabahnya. Kompetensi karyawan mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan, seperti yang sudah disebut pada abstrak. Namun, kompetensi yang memadai, karyawan sulit mencapai target kerja yang diharapkan. Selain itu, pelatihan menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan kualitas SDM. Pelatihan yang terencana dan berkesinambungan dapat membantu karyawan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, regulasi, dan kebutuhan nasabah. Namun dalam praktiknya, masih terdapat kendala seperti pelatihan yang kurang relevan dengan kebutuhan pekerjaan, keterbatasan waktu, serta kurangnya evaluasi efektivitas pelatihan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan, sejauh mana kompetensi dan pelatihan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai hubungan kedua variabel tersebut dengan kinerja karyawan pada bank swasta di Jakarta. Seperti itu. Kemudian bagian berikutnya, di B, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah. Yang pertama, kompetensi karyawan belum sepenuhnya sesuai dengan standar pekerjaan.
Saya ulangi, pada poin 1, kompetensi karyawan belum sepenuhnya sesuai dengan standar pekerjaan yang ditetapkan. Yang kedua, program pelatihan belum optimal dalam meningkatkan keterampilan praktis. Yang ketiga, kinerja karyawan masih bervariasi antar unit kerja. Kemudian yang keempat, belum ada penelitian empiris yang secara khusus menguji pengaruh kompetensi dan pelatihan terhadap kinerja karyawan di bank swasta Jakarta. Tentu pada perumusan masalah ini memiliki batasan. Batasan masalah di sini, penelitian ini dibatasi pada variabel independen kompetensi X1 dan pelatihan atau X2. Variabel dependen kinerja karyawan Y, objek penelitian karyawan bank swasta di Jakarta, data yang digunakan data primer melalui kuesioner. Rumusan masalah, apakah kompetensi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada bank swasta di Jakarta? Kemudian yang kedua, apakah pelatihan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada bank swasta di Jakarta? Yang ketiga, apakah kompetensi dan pelatihan secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada bank swasta di Jakarta? Jadi 3 ini yang nanti akan kita coba cari, jawabannya. Kemudian bagian E, tujuan penelitian. Tentu saja untuk menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan, untuk menganalisis pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan, untuk menganalisis pengaruh kompetensi dan pelatihan serta simultan terhadap kinerja karyawan. Seperti itu. Manfaat penelitian, ada manfaat teoritis, memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu manajemen SDM, khususnya mengenai hubungan kompetensi pelatihan dan kinerja karyawan, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang luas variabel yang serupa. Kemudian manfaat lain adalah manfaat praktis, memberikan masukan bagi manajemen bank swasta dalam merancang program pelatihan yang lebih efektif, membantu perusahaan dan mengidentifikasi kompetensi yang perlu ditingkatkan agar kinerja karyawan lebih optimal, serta menjadi bahan evaluasi bagi HR HRD dalam mengembangkan kebijakan pengelolaan SDM. Bab 2, tinjauan pustaka. Landasan teori utama yang saya bawa di sini adalah soal kompetensi. Menurut Spencer 1993, kompetensi adalah karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang yang berkaitan dengan efektivitas kinerja dalam suatu pekerjaan. Kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diukur dan dikembangkan dalam konteks perbankan. Kompetensi karyawan meliputi kemampuan teknis, misalnya penguasaan sistem perbankan digital, kemampuan interpersonal, komunikasi dengan nasabah, serta integrasi dalam menjalankan tugas. Pelatihan, menurut Destler 2015, pelatihan adalah proses sistematis untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap karyawan agar sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Pelatihan yang efektif harus memiliki tujuan yang jelas, materi yang relevan, metode yang tepat, serta evaluasi hasil di bank swasta. Pelatihan biasanya mencakup aspek layanan nasabah, penggunaan teknologi perbankan, kepatuhan terhadap regulasi, serta pengembangan soft skills. Mengenai kinerja, menurut Mangkunegara 2017, kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai karyawan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja dapat diukur melalui indikator seperti kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, dan kerjasama. Selain teori utama, kita juga punya teori pendukung. Menurut Becker 1963, teori human capital menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan produktivitas individu. Sedangkan teori motivasi menurut Herzberg 1959, pelatihan dan pengembangan kompetensi dapat menjadi faktor motivator yang meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja. Results-based view menurut Barnes 1991, kompetensi karyawan merupakan sumber daya strategis yang dapat menciptakan keunggulan kompetensi bagi organisasi. Kemudian kita lanjut ke bagian 3, variabel Y, kinerja karyawan.
Kinerja karyawan dilihat pada 4 indikator. Yang pertama ada kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, serta kerjasama. Kemudian keempat, variabel X, kompetensi dan pelatihan. Kompetensi X1, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pelatihan atau X2, materi, metode, frekuensi, serta evaluasi. Penelitian terdahulu, beberapa penelitian yang relevan, penelitian A 2019, kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada perusahaan jasa. Penelitian B 2020, pelatihan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan di sektor manufaktur. Penelitian C 2021, kombinasi kompetensi dan pelatihan meningkatkan kinerja karyawan di sektor perbankan. Tabel perbandingan penelitian terdahulu dapat disusun untuk menunjukkan kesenjangan penelitian yang akan diisi oleh penelitian ini. Kerangka pemikiran penelitian ini adalah bahwa kompetensi dan pelatihan merupakan faktor penting yang memengaruhi kinerja karyawan. Kompetensi yang tinggi akan meningkatkan efektivitas kerja, sementara pelatihan yang tepat akan memperkuat keterampilan dan pengetahuan karyawan. Metode penelitian adalah kompetensi X1 sampai kompetensi X1 berpengaruh terhadap kinerja karyawan, pelatihan atau X2 berpengaruh kepada kinerja karyawan, kompetensi X1 plus pelatihan X2 atau pelatihan X2 berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Perumusannya, hipotesisnya adalah H1 kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Kita lanjut pada bab 3, metodologi penelitian. Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang di sini adalah variabelnya kompetensi dan pelatihan. Independennya adalah kinerja karyawan atau faktor variabel Y. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada karyawan bank swasta di Jakarta. Analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS menggunakan teknik regresi linear berganda. Kemudian lanjut pada poin B adalah tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan pada salah satu bank swasta di Jakarta. Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama 3 bulan, yaitu Maret hingga Juni 2026, yang mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, dan penyusunan laporan penelitian. Kemudian C, definisi operasional dan pengukuran variabel. Pertama, kompetensi. Definisi operasional terlebih dahulu kita bahas. Kemampuan karyawan dalam melaksanakan tugas sesuai standar pekerjaan, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Indikator lainnya, pengetahuan tentang pekerjaan, keterampilan teknis, sikap kerja profesional. Pengukuran skala Likert 1 hingga 5, 1 sangat tidak setuju, dan 5 sangat tidak setuju. Pelatihan, definisi operasional, kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan agar sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Indikatornya adalah materi pelatihan, metode pelatihan, frekuensi pelatihan, hingga evaluasi pelatihan. Alat ukur di sini menggunakan skala Likert 1 hingga 5 seperti pada variabel X1-nya. Kemudian variabel Y, kinerja karyawan. Definisi operasional, hasil kerja karyawan yang diukur dari kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, dan kerjasama. Indikatornya adalah kualitas kerja yang tadi, kuantitas kerja yang tadi, ketepatan waktu, hingga kerjasama. Pengukuran skala Likert, pengukurannya menggunakan alat ukur skala Likert 1 hingga 5. Populasi dan sampel. 1. Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan bank swasta di Jakarta. Yang kedua, sampel ditentukan dengan teknis purposive sampling, yaitu memilih responden yang sesuai dengan kriteria penelitian. Misalnya,
karyawan tetap dengan masa kerja minimal 1 tahun. Jumlah sampel ditetapkan sebanyak 100 responden untuk memperoleh data yang representatif. Metode pengumpulan data. Pertama adalah data primer, menggunakan kuesioner yang disusun berdasarkan indikator variabel penelitian. Menggunakan skala Likert digunakan untuk mengukur persepsi responden. Dan data sekundernya itu menggunakan dokumen internal perusahaan, laporan tahunan, dan literatur terkait. Metode analisis data. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan distribusi jawaban kuesioner. Kemudian uji asumsi klasik, uji normalitas. Di sini saya menggunakan 3 uji, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, kemudian uji heterokedastisitas. Normalitas adalah untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Kemudian multikolinearitas adalah untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel independen. Kemudian heterokedastisitas untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varian residual. Regresi Renel berganda. Model regresi adalah Y sama dengan garing alfa plus beta 1x1 plus beta 2x2 plus E, di mana Y kinerja karyawan, X1 kompetensi, X2 pelatihan, A konstanta, B1 koefisien regresi, E sama dengan error. Koefisien determinasi atau R2 digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependen. Kemudian yang terakhir, uji hipotesis. Kita menggunakan 2 uji, yaitu uji F simultan serta uji T parsial. Pada simultan, untuk mengetahui pengaruh kompetensi dan pelatihan secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan. Pada uji parsial, untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kinerja karyawan. Itu adalah presentasi yang bisa saya sampaikan pada tugas membuat proposal skripsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.